Halo anak-anak, Shalom. Selamat hari Minggu, selamat pagi. Wah, Ibu senang loh kalian datang di sini semua. Kita akan memuji nama Tuhan, tapi sebelumnya kita jumpa lagi di GKI Hai Kids. Aduh, anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semuanya baik-baik kan? Semuanya sehat kan? Ayo, kita bersama-sama dengan siapa? Masih ingat tidak? Iya, betul. Ini Ibu Retno. Yuk, kita akan bersekolah minggu hari ini, ya. Memuji Tuhan sama Ibu Retno. Oke? Ayo, anak-anak, kita akan mulai sekolah minggu kita pada hari ini. Mari kita pujikan satu buah lagu, Bapa ku datang padamu. Sambil duduk saja anak-anak, kita akan pujikan satu buah lagu ini, Bapa ku datang padamu, dengan sikap berdoa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sekali lagi kita pujikan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Mari anak-anak, kita satu dalam doa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari ikut Ibu Guru berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh ada bersama-sama teman-teman kami. Kami ingin bersekolah minggu bersama Ibu Guru kami dan bersama teman-teman kami. Berkati kami Tuhan, kalau sebentar kami ingin memuji nama-Mu. Berkati juga Ibu Guru yang memimpin pujian pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak,
Yuk, tadi kita sudah meminta Tuhan datang di tengah-tengah kita, di sekolah minggu kita. Ayo sekarang anak-anak boleh bangkit berdiri, kita mau menyanyi lagi. Ya, lihat di depan sana tuh, lihat di luar. Matahari sedang bersinar. Yuk kita nyanyikan ya lagu Dari Terbit Matahari. Semuanya boleh bangkit berdiri. Mataharinya pada pagi hari ini, kita selalu memuji Tuhan. Ya, anak-anak, Ibu Retno yakin dan percaya, anak-anak yang sudah datang melihat di sini, mengikuti sekolah minggu, pasti anak-anak yang selalu dengar-dengaran akan panggilan Tuhan. Mari kita pujikan satu buah lagu lagi. Dengar, Dia panggil nama saya. Ya,
Ibu Retno senang sekali. Anak-anak yang ada di depan Bu Retno sudah pada nyanyi semua. Hah, ada sukacita waktu anak-anak menyanyikan lagu ini? Pastinya ada ya. Oke, anak-anak, kita sudah memuji nama Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik juga buat Tuhan. Siapkan uang persembahannya. Mari kita berikan persembahan kepada Tuhan dengan memuji satu buah lagu. Beri syukur. Boleh disiapkan. Persembahkan persembahan kita pada hari ini. Kita mau berdoa dulu ya. Ayo, boleh lipat tangan, tutup mata. Ikut Ibu Guru berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Pagi ini Tuhan, kami boleh memuji nama-Mu dengan penuh sukacita. Tuhan, pagi ini juga kami sudah memberikan uang persembahan. Berkati Tuhan, persembahan yang sudah kami berikan, biarlah persembahan ini boleh menjadi perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kalian boleh menyiapkan Alkitab kalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan satu buah lagu lagi. Aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap hatiku
resapi, buka telinga, buka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Kita ketemu lagi di GKI. Hai kids. Ya, apa kabar nih semuanya? Masih ingat gak kemarin kita belajar apa? Apa yang diceritakan oleh ibu guru kemarin? Yuk, semuanya yang lagi pegang Alkitab kita buka ya. Coba dilihat Alkitabnya. Kalau yang belum ada Alkitab bisa ambil sebentar. Ibu tunggu ya. Ya, kita buka di yang paling depan. Coba dilihat isi Alkitab. Kita sudah belajar banyak sekali Alkitab, banyak sekali kitab ya maksud ibu ya. Coba dilihat lagi. Ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Coba dilihat, kita sudah belajar kitab apa saja. Kita mulai dari Kejadian kan, Kejadian, Keluaran ya, dan seterusnya ya. Kalian baca sendiri. Hitung ada berapa? Sampai di kitab apa minggu lalu? Kita belajar kitab Mazmur, ya kan? Lalu di situ kita belajar juga bahwa di dalam Alkitab ada kitab-kitab yang menceritakan, kitab-kitab yang berbentuk puisi. Puisi kemudian dijadikan lagu. Seperti misalnya apa? Mazmur ya, kitab Mazmur, kitab Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Itu adalah kitab-kitab yang bukan berisi tentang cerita tentang seseorang atau tentang perjalanan bangsa Israel, bukan. Tetapi tentang puisi yang dibuat, ya kemarin kita belajar di Mazmur ya. Mazmur itu sebagian besar diciptakan, ditulis oleh Raja Daud. Di situ Raja Daud menceritakan tentang kesedihannya, kesenangannya, kebahagiaannya, kesengsaraannya, ataupun sukacitanya ada di dalam berbentuk puisi dan kemudian dinyanyikan. Minggu lalu kita sudah menyanyikan ya bersama-sama apa yang ada di dalam, sebagian yang ada di dalam kitab Mazmur. Nah, kemudian selanjutnya hari ini kita akan belajar kitab yang berikutnya, yaitu kitab Yesaya. Semuanya udah ketemu? Di dalam isi Alkitab ini ada kitab Yesaya. Ayo dihitung, kitab Yesaya itu kitab yang keberapa? Kitab ke 23. Wah, sudah banyak sekali ya yang sudah kita pelajari dari kitab-kitab di dalam Alkitab ini. Sebelum kita melanjutkan ke kitab Yesaya, kita berdoa dulu terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Kami boleh datang kepada Tuhan melalui GKI High Kids ini. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur karena kami boleh belajar melalui Alkitab yang Tuhan sudah sediakan ini, di mana kami boleh mengerti akan firman Tuhan, akan apa yang Tuhan kehendaki, cerita-cerita ataupun kitab-kitab yang berbentuk puisi, di mana kami boleh merasakan sukacita, kesedihan, kesengsaraan dari setiap penulisnya, tetapi itu semua tetap boleh menjadi suatu persembahan untuk Tuhan, menjadi suatu lagu-lagu pujian yang disampaikan untuk Tuhan. Melalui semuanya itu, biarlah kami juga boleh mensyukuri, kami boleh belajar firman Tuhan ini menjadi pegangan buat kami, menjadi pelita buat langkah hidup kami, sehingga kami boleh mengetahui apa yang Tuhan inginkan untuk kami semua. Apa yang harus kami lakukan dan yang tidak kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah sekolah minggu ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami supaya kami boleh duduk diam, boleh mengerti akan firman-Mu, dan juga kami boleh melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita akan
membuka kitab Yesaya ya. Siapa itu Yesaya? Yesaya adalah seorang nabi. Ada yang tahu nabi itu apa sih? Ayo, siapa yang tahu? Benar. Ada yang bilang tuh, nabi adalah perantara Allah kepada manusia. Nabi adalah seseorang yang dipilih Allah untuk menyampaikan firman Allah kepada manusia. Jadi pada zaman Perjanjian Lama, Allah berbicara kepada manusia melalui nabi. Nah, Yesaya adalah nabi Allah. Lalu mengapa ya? Kok Allah berbicaranya melalui nabi? Ada yang tahu nggak kenapa? Ya karena Allah adalah Allah yang maha suci, yang kudus. Sedangkan manusia adalah manusia yang berdosa, yang penuh cacat celah. Dan Allah yang kudus tidak bisa berbicara langsung kepada manusia yang berdosa. Kita tahu ya, yang kudus tidak bisa bercampur dengan yang berdosa, yang bercacat dan bercela. Maka dari itu Allah memerlukan seorang nabi. Nah, nabi itu bukan asal-asalan dipilih. Allah akan memilih orang yang tepat untuk dijadikan nabi dan untuk menjadi perantara perkataan Allah kepada manusia. Demikian juga dengan Nabi Yesaya. Nabi adalah orang yang dipilih oleh Allah. Dan orang itu gak sembarangan ya. Dia pasti adalah orang yang baik. Orang yang benar-benar percaya kepada Allah. Tetapi semua orang kan berdosa ya. Sedangkan Nabi Yesaya juga sama. Maka dari itu orang yang dipilih Allah harus dilayakkan terlebih dahulu, harus disucikan terlebih dahulu. Nah, demikian juga dengan Nabi Yesaya ya, adik-adik. Ketika Nabi Yesaya itu dipilih oleh Allah, dia harus disucikan, dilayakkan dulu supaya dia bisa menjadi nabi yang baik, yang menyampaikan perkataan Allah kepada manusia. Ya, Ibu akan membacakan firman Tuhan yang akan menjadi ayat hafalan hari ini, yaitu dari Roma 12 ayat 1, tetapi kita ambil di bagian tengahnya saja ya. Kita buka dulu Roma 12 ayat 1. Mulai dari kata-kata supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, jadi kita, orang-orang yang dipilih oleh Allah, akan mulai melayani Tuhan, kita juga harus mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ya, demikian juga seorang nabi, seorang pelayan Tuhan yang akan memulai melayani Tuhan harus dilayakkan terlebih dahulu. Seperti di dalam firman Tuhan ya, di dalam Roma 12 ayat 1 ini. Kita ulang lagi ya. Roma 12 ayat 1b. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nanti kita akan hafalkan ya firman Tuhan ini. Yesaya adalah salah satu nabi yang paling terkenal di kalangan umat Allah. Ia berasal dari keluarga bangsawan, keluarga kaya ya adik-adik. Pada waktu Yesaya dipanggil Tuhan menjadi seorang nabi, ia sudah memiliki keluarga dan anak laki-laki. Tuhan memanggil Yesaya sebagai nabi yang menasehati para raja agar mereka memimpin rakyat dengan firman Tuhan. Suatu hari,
entah di dalam mimpi, entah di siang hari, Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta kerajaan yang tinggi sekali, sampai ujung baju kerajaannya menutupi bait Allah yang di Yerusalem. Ya adik-adik, tinggi dan besar sekali bukan? Lalu ia melihat juga banyak malaikat serafim terbang berada di atas Allah. Sayapnya ada 3 pasang. Sepasang menutupi mukanya, sepasang lagi menutupi kakinya, dan sepasang lagi untuk terbang melayang-layang. Mereka saling berseru, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya." Suara para malaikat yang berseru-seru itu membuat lantai rumah di mana Yesaya berdiri di depan pintu rumah bergoyang hebat seperti gempa, dan di dalam rumah penuh dengan asap. Pada saat itu Yesaya tersadar melihat kemuliaan Tuhan yang dahsyat itu. "Celaka aku celaka! Matilah aku, mulut aku najis, kotor, Tuhan. Mulutku biasa mengucapkan kata-kata tidak baik." Ya adik-adik, Yesaya merasa malu, merasa mulutnya mau dipakai Tuhan untuk mengatakan firman Allah. Wah, padahal dia merasa tidak layak, dia merasa kotor, dia merasa sering bohong, ya. Dia sering bohong, dia sering mengucapkan kata-kata yang tidak baik, dia sering marah-marah yang tidak jelas, ya. Ketika dia marah kepada orang lain, dia mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Wah, gimana ini? Bagaimana mungkin aku akan menjadi seorang nabi yang akan mengucapkan firman Tuhan? Wah, aku gak berani. Mulutku kotor, mulutku sering berdusta, mulutku sering bohong, mulutku sering berkata-kata yang tidak baik. Tapi Tuhan yang memilih Yesaya pasti sudah mengetahui semuanya. Pasti sudah mengetahui bagaimana Yesaya pernah berdosa, pernah melakukan kebohongan, mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Pasti Tuhan tahu. Tetapi apa yang akan dilakukan oleh Tuhan? Salah satu malaikat serafim yang melayang di atas Allah turun mendekati mezbah dan mengambil sepit yang ujungnya ada arang api. Ya, malaikat itu mengambil arang api. Lalu ia menghampiri Yesaya. Malaikat itu menyentuh mulut Yesaya dengan jepitan, dengan sumpit itu ya, yang ujungnya ada arang api. Katanya, "Lihat, mulutmu sudah tersentuh arang api. Kesalahanmu sudah dihapus dan dosamu sudah diampuni Tuhan." Kemudian dari atas Yesaya mendengar suara Allah. "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Jawab Yesaya, "Aku Tuhan, utuslah aku." Lalu Tuhan memberikan tugas kepada Yesaya untuk memberitakan firman Tuhan kepada umat Allah. Meskipun demikian, umat Allah tidak akan bertobat. Yesaya akan letih melayani firman Tuhan. Tetapi tidak ada orang yang mau mendengar dan bertobat sampai kota-kota tempat tinggal umat Allah itu kosong dan sepi. Ya, adik-adik, tugas Yesaya
tidak mudah. Dia harus menyampaikan firman Allah yang ternyata tidak didengarkan oleh orang-orang Israel. Dia harus menegur raja, menegur orang-orang, imam-imam pada saat itu, tetapi mereka tidak mau mendengarkan Yesaya. Berat sekali apa yang menjadi tugas Yesaya, ya kan? Karena semua yang diucapkan oleh Yesaya tidak mau didengarkan oleh mereka. Dan mereka tidak mau menuruti apa yang diceritakan, apa yang diberitakan oleh Yesaya. Pasti sulit sekali untuk Yesaya melakukan tugas itu. Tetapi Yesaya tetap melakukan tugas sebagai Nabi Allah. Dia meskipun berat, dia tetap menjalankan apa yang Tuhan Allah perintahkan. Dia yang meskipun berdosa, sudah dikuduskan, dilayakkan oleh Allah. Dan juga ketika dia memulai tugasnya, dia melihat kemuliaan Allah. Dia melihat tahta Allah yang sangat besar, sangat indah, dan sangat megah ya. Seperti tadi yang diceritakan, seperti apa tahta Allah? Sangat tinggi dan besar, sangat tinggi dan mewah ya, megah sampai ujung kainnya yang menutupi tahta itu sampai menutupi bait Allah. Wah, pasti sangat-sangat besar dan indah. Ya kan adik-adik? Itu semua sudah diperlihatkan kepada Yesaya. Dan itu juga Yesaya sudah melihat serafim, malaikat Allah yang menyucikan mulutnya. Sehingga dia layak dan kudus untuk menjadi perantara Allah. Disitulah Yesaya terus semangat untuk melayani Allah pada saat itu. Adik-adik, Tuhan mau kita juga melayani Tuhan. Dan kita juga harus menguduskan diri kita. Kita harus mempersembahkan tubuh, waktu, pikiran kita untuk Tuhan. Sebelumnya kita harus menguduskan hati kita, tubuh kita melayani Tuhan dengan baik dan juga dengan supaya kita layak berkenan di hadapan Tuhan. Ingat ya, tadi apa ayat hafalannya? Roma 12 ayat 1b. Yuk kita baca lagi. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Coba, siapa yang sudah hafal? Ada? Dihafalin ya. Roma 12 ayat 1b. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ingat ya adik-adik, kita harus menjaga apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, supaya kita boleh melayani Tuhan, mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang layak, yang berkenan kepada Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Kita akan tutup, kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Untuk cerita tentang Nabi Yesaya yang Tuhan sudah panggil. Meskipun Nabi Yesaya bukan orang yang sempurna, yang tanpa dosa, yang tanpa cacat, tetapi Tuhan memulainya dengan menguduskan, melayakkan Nabi Yesaya sebelum memulai semua pekerjaannya supaya ia layak berkenan di hadapan Tuhan untuk memulai pekerjaannya, untuk memulai tugasnya sebagai Nabi Allah, menyampaikan firman Allah kepada orang-orang pada saat itu. Demikian juga pada saat ini, di mana kami boleh membaca kitab Yesaya dan mempelajarinya, dan kami juga meyakini semuanya itu Tuhan juga akan sampaikan kepada kami. Semua yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Yesaya ini, di dalam kitab Yesaya ini,
boleh kami baca dengan baik, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh mengetahui mana yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, dan yang kami boleh lakukan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami berdoa, kami terus mendoakan untuk GKI High Kids dan orang-orang di dalamnya, semua yang melayani di dalam GKI High Kids ini, supaya kami semua boleh melayani Tuhan dengan baik, dengan melakukannya sesuai dan berkenan di hadapan Tuhan, sehingga ini semua boleh menjadi berkat buat setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, ampuni akan segala dosa-dosa kami. Terima kasih, hanya kepadamu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, demikianlah GKI High Kids hari ini. Semuanya jangan lupa minggu depan ikut lagi ya, mengikuti setiap ibadah yang dilangsungkan baik di gereja ataupun di GKI High Kids. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. GKI, salam GKI High Kids.